Oke, sebentar. Oke, nah ini chapter 1 dari bukunya Menkyu, Principle of Economics, edisi ketiga. Sebetulnya Anda mau pakai edisi berapa aja bebas ya, karena isinya kurang lebih sama. Yang beda paling cuman study case, tapi ya study case seiring berjalannya waktu akan selalu berbeda-beda, jadi nggak masalah sama sekali. Oke, pertama introduction. Kita akan bahas 10 prinsip ekonomi. Nah, jadi kita punya 10 prinsip yang menjelaskan bagaimana ekonomi itu berjalan. Nah, ekonomi dalam konteks ini yang saya maksud itu adalah sistem pengambilan keputusan. Jadi kita konteksnya belum ke ekonomi makro dulu, kita belum bahas inflasi, kita belum bahas nilai tukar, kita belum bahas pertumbuhan ekonomi, GDP dan segala macam, belum. Konsepnya sekarang masih di konsep mikro, jadi skupnya kecil. Nah, jadi ekonomi itu sebetulnya ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara individu-individu itu mengambil keputusan dengan dihadapkan pada permasalahan scarcity atau kelangkaan. Nah, biasanya mereka akan mengambil keputusan itu bisa dijelaskan dari 10 prinsip ekonomi ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke dari segi bahasa dulu ya. Jadi kata ekonomi, ini warnanya kurang oke, saya ganti warna ini ya. Jadi kata ekonomi itu dia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah one who manage a household. Jadi bagaimana seseorang itu mengatur rumah tangga. Oke, Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada oke, nah jadi rumah tangga ini dia diibaratkan sebagai sebuah perekonomian. Jadi kalau misalnya Anda punya keluarga misalnya punya rumah tangga itu kan banyak keputusan yang harus diambil kayak sebagai contoh berapa pengeluaran Anda untuk makan, berapa pengeluaran Anda untuk pendidikan dan berapa income Anda kalau misalnya Anda dan pasangan punya income itu bagaimana Anda akan mengaturnya, berapa yang ditabung, berapa yang digunakan untuk rekreasi dan segala macam. Nah, ekonomi itu menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan itu diambil. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan sebuah perekonomian yang besar, misalnya negara, nah itu sebetulnya it's just a one giant household with a lot of decision to take, ya kan? Misalnya di negara, bagaimana mengatur APBN, berapa yang untuk transfer sosial, berapa yang digunakan untuk trade, berapa yang digunakan untuk gaji pegawai, dan segala macam. Oke? Nah ini contoh dari decision yang akan dihadapi dalam sebuah rumah tangga, misalnya siapa yang akan bekerja. Lalu kalau dalam konteks produksi misalnya apa barang yang akan diproduksi dan seberapa banyak mereka akan diproduksi. Dan resource apa atau sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi dan juga pada harga berapa barangnya itu akan dijual. Oke. Ini contoh decision yang harus diambil. Nah, berikutnya society and scarce resource. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ekonomi itu menjelaskan bagaimana mengambil keputusan dengan adanya masalah kelangkaan. Nah, jadi scarce resource ini dia menjelaskan bahwa sumber daya kita itu terbatas. Nah, makanya the management of society's resource is important because resource are scarce. Kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan karena sumber daya itu terbatas. Scarcity means that society has limited resource and therefore cannot produce all the good and services people wish to have. Okay. Nah, ini economics is the study of how society manage its scarce resource. Nah, jadi ekonomi itu juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat itu mengatur sumber daya yang terbatas. Oke. Nah, saya akan lanjutkan.
How people make decisions. Nah, ketika kita mengambil keputusan, ketika orang-orang mengambil keputusan, mereka dihadapkan dengan trade-offs. Trade-offs itu apa? Trade-offs itu singkatnya adalah ketika Anda dihadapkan untuk mengambil keputusan antara keputusan A dan keputusan B, itu Anda hanya bisa mengambil salah satu saja. Kalau misalnya Anda mengambil keputusan A, ya keputusan B itu tidak bisa diambil. Nah, itu adalah contoh dari trade-off. Nah, misalnya apa? Misalnya dalam konteks sederhana ya, misalnya Anda punya waktu luang, misalnya Anda punya waktu luang 3 jam. Nah, itu Anda bisa pilih dalam 3 jam itu apakah Anda mau mengerjakan PR atau apakah Anda mau main game. Nah, itu adalah contoh dari trade-off. Kalau dalam konteks yang lebih besar, misalnya sebuah negara dia punya resource uang misalnya yang terbatas. Nah, dari uang itu dia bisa memilih either dia gunakan untuk subsidi pendidikan atau dia gunakan untuk misalnya subsidi kesehatan misalnya. Nah, maka dia harus memilih antara untuk subsidi kesehatan atau untuk subsidi pendidikan. Nah, tapi itu contoh aja ya. Kita belum akan bahas yang terlalu kompleks seperti itu baru contoh. Nah, berikutnya, the cost of something is what you give up to get it. Nah, jadi biaya dari sesuatu itu sebetulnya apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Kalau kita kembali ke contoh yang Anda punya waktu luang tadi, Anda punya waktu luang 3 jam, Anda gunakan untuk main game, sehingga Anda nggak bisa mengerjakan PR. Nah, harga dari game itu, atau biaya dari game itu sebetulnya kesempatan Anda untuk mengerjakan PR. Oke, atau misalnya Anda punya uang 10.000, Anda either menggunakan itu untuk beli bubur ayam atau beli nasi goreng. Nah, kalau akhirnya Anda membeli nasi goreng, maka sebetulnya biaya dari nasi goreng itu adalah bubur ayam yang tidak bisa Anda dapatkan. Oke, nah yang berikutnya adalah rational people think at the margin. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kita maksud dengan margin itu apa. Nah, yang berikutnya people respond to incentive. Jadi manusia itu akan merespon pada insentif. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, sadar atau tidak, itu respon kita adalah pada insentif. Jadi misalnya Anda datang kuliah saya, misalnya pagi ini, mungkin Anda menganggap bahwa iya karena ya saya wajib kuliah aja, makanya saya datang. Nah, tapi sebetulnya tanpa sadar itu ada insentif yang Anda harapkan atau misalnya ya Anda harapkan di situ. Misalnya insentifnya, sorry, tabletnya jadi nge-lag. Oke, saya buka sekali lagi ya. Nah, misalnya insentifnya adalah karena Anda sudah membayar kuliah misalnya, jadi rugi nih kalau nggak ada kuliah. Misalnya seperti itu adalah contoh dari insentif. Oke, nah berikutnya how people interact to each other. Nah, jadi di Principle of Economics ini kita juga akan menggarisbawahi interaksi antar orang ya atau antar aktor dalam ekonomi. Nah, trade can make everyone better off. Nah, jadi konsep di dalam ilmu ekonomi itu adalah kita percaya bahwa trade atau dalam konteks ini pertukaran ya dianggap perdagangan juga boleh, tapi trade yang dimaksud di sini adalah pertukaran, itu akan membuat semua orang itu better off. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Nah, yang berikutnya, markets are usually good way to organize economic activity. Jadi ilmu ekonomi itu ya paling tidak di chapter ini kita percaya bahwa pasar itu adalah salah satu solusi yang terbaik untuk mengorganize economic activity. Nah, yang berikutnya, government can sometimes improve economic outcomes. Nah, dalam hal ini kita mengatakan bahwa pemerintah terkadang itu bisa mengimprove economic outcome. Nah, ini agak tricky ya, karena di sini ditulisnya sometimes. Jadi karena ilmu ekonomi itu percaya bahwa alokasi yang paling optimum itu sebetulnya dilakukan oleh pasar, namun demikian pasar juga bisa mengalami kegagalan atau market failure kan. Nah, that's why di sini dikatakan bahwa governments can sometimes improve economic outcomes. Sometimes-nya ini adalah when market fails. Jadi ketika market itu gagal, nah disitulah pemerintah masuk.
when market fails. Oke, lanjut. Berikutnya the force and the trends that affect how economy as whole works. Nah, ini ada beberapa konsep ya yang mempengaruhi bagaimana ekonomi itu berjalan. Yang pertama adalah standard of living depends on a country's production. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa standard of living itu tergantung dari produksi, kemampuan sebuah negara berproduksi. Oke, nah berikutnya price rise when the government prints too much money. Nah ini maksudnya adalah inflasi. Jadi harga-harga itu akan naik kalau misalnya uang yang dicetak terlalu banyak. Kita akan bahas ini lebih jauh minggu depan ya, ketika kita belajar tentang ekonomi moneter. Nah yang berikutnya society face short-run trade-off between inflation and unemployment. Nah ini benar. Kita akan menghadapi short-run trade-off antara inflasi dan unemployment. Jadi dalam short run ini kadang bisa dikatakan sebagai dalam waktu singkat atau di keadaan lain short run ini tidak mengacu pada waktu. Short run ini mengacu pada keadaan di mana faktor produksi itu bersifat fix. Jadi ketika faktor produksi itu tidak bisa mengalami peningkatan secara drastis, nah itu adalah short run. Atau kadang short run ini ya kadang-kadang diartikan dalam satuan waktu, tapi most of the time short run itu mengacu pada di mana faktor produksi itu fix. Jadi misalnya Anda butuh untuk meng-hire pekerja, nah Anda tidak bisa melakukan itu secara tiba-tiba. Nah itu short run. Atau mau nambah mesin, tapi nggak bisa nambah mesin secara tiba-tiba. Karena di long run itu semua menjadi variabel atau tidak fix. Okay? Nah, jadi ada trade-off antara inflasi dengan pengangguran. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ketika Anda ingin mengatasi permasalahan pengangguran, nah itu dalam proses mengatasinya itu akan terjadi kenaikan inflasi. Begitu juga ketika Anda sedang ingin mengatasi inflasi yang tinggi, maka pada saat Anda mengatasi inflasi yang tinggi itu akan terjadi kenaikan pengangguran. Nah, kenapa demikian? Ini akan kita bahas lebih lanjut di beberapa minggu ke depan. Nanti ada ketika kita belajar makro, kita lihat hubungannya antara inflasi dengan unemployment. Oke. Oke, nah sekarang kita bahas prinsipnya satu persatu ya. Jadi prinsip yang pertama itu adalah people face trade-offs. Nah, jadi ini yang harus Anda ingat-ingat bahwa kita semua itu akan menghadapi trade-off. Kita di sini akan membahas sebuah apa ya namanya ini pernyataan ya yang mengatakan bahwa there is no free lunch. Nah, maksudnya apa? There is no free lunch. Artinya adalah ketika Anda melakukan sesuatu, ketika Anda mengambil sebuah keputusan, sebentar, sorry ini, oke. Tadi nge-lag ini ya. Nah, ketika maksudnya there is no things as freelance, itu maksudnya ketika Anda mengambil sebuah keputusan, itu pasti ada yang dikorbankan. Jadi nggak ada tuh yang namanya freelance. Freelance itu kan Anda lapar, terus misalnya ya ada yang memberi Anda freelance gitu misalnya, ya that's not gonna happen. Even when someone give you freelance, sometimes they will ask you to do something, right? So there is no free lunch. Penjabarannya ada di sini. Yang dimaksud adalah to get one thing, we usually have to give up another thing. Jadi untuk mendapatkan sesuatu pasti ada yang harus dikorbankan. Di sini MenQ memberi contoh, misalnya guns versus butter. Nah ini sebetulnya adalah metafora. Ini adalah pengandaian di mana si Menkyu ini menggarisbawahi bahwa ada negara yang dia itu instead of menganggarkan anggarannya untuk makanan misalnya atau untuk ya makanan ya butter kan makanan tapi dianggarkan untuk militer. Makanya dikatakan di sini gun versus butter.
atau gun versus bread. Nah, biasanya juga ada yang mengatakan seperti itu. Contohnya US ya, US itu anggaran untuk militernya tinggi banget, padahal sebetulnya anggaran itu bisa aja dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan misalnya. Nah, itu trade-off. Nah, yang berikutnya adalah food versus clothing. Nah, ini misalnya Anda punya uang, Anda pilih untuk beli makan apa untuk beli baju. Misalnya yang konteks ini, misalnya Anda punya waktu, itu mau Anda gunakan untuk istirahat, leisure, atau untuk bekerja. Nah, yang berikutnya ini agak kompleks ya, efisiensi versus equity. Ini dalam konteks ekonomi makro, itu ketika pemerintah mengambil keputusan, itu trade-off-nya adalah apakah dia ingin mengambil keputusan untuk efisiensi atau untuk equity. Efisiensi di sini, kalau diibaratkan ya, ini adalah bagaimana caranya mendapatkan GDP yang besar, misalnya seperti itu. Jadi efisiensi ini misalnya how to get high GDP misalnya seperti itu. Atau income yang besar. Nah, sedangkan equity ini adalah how to divide GDP. Nah, jadi GDP. Kalau efisiensi di sini bagaimana caranya mendapatkan GDP yang tinggi, sedangkan equity di sini bagaimana caranya membagi GDP tersebut supaya adil. Kalau diibaratkan dengan pie atau kue, efisiensi itu dia fokus pada gimana sih caranya biar kuenya itu besar, sedangkan equity gimana caranya supaya kuenya itu terbagi dengan adil. Oke, nah kadang-kadang keputusan yang diambil itu menghadapi dua trade-off ini. Ya. Kesimpulannya adalah making decision requires trading of one goal against another. Jadi trade off one goal against another. Oke. Nah, ini dibahas di sini rupanya efisiensi versus equity. Nah, ini penjelasan tentang efisiensi versus equity tadi ya. Efficiency means society gets the most that it can from its scarce resource. Equity means the benefit of those resources are distributed fairly among the members of society. Jadi keywordnya yang ini ya, most sama distributed. Oke. Lanjut. Ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah the cost of something is what you give up to get it. Jadi biaya dari sesuatu atau harga dari sesuatu itu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi misalnya Anda dihadapkan oleh pilihan apakah Anda mau kuliah atau bekerja, apakah Anda mau belajar atau Anda mau ngedate, atau apakah Anda mau pergi ke kelas atau tidur. Nah, itu semua adalah pilihan yang bisa Anda ambil. Nah, di sini saya akan mengenalkan konsep opportunity cost. Pakai warna orange saja, opportunity cost. Nah, opportunity cost itu adalah the opportunity cost of an item is what you give up to obtain them. Jadi opportunity cost dari sesuatu itu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Nah, ini ada contohnya di sini. LA Lakers basketball star Kobe Bryant, I don't know how to spell it. Is it Kobe or Kobe? I'm not sure. Pokoknya si Bryant ini choose to skip college and go straight from high school to the pros when he has earned $1 million. Nah, jadi di sini karena dia memilih untuk skip college, dia langsung jadi pemain pro. Nah, ini sebetulnya harga menjadi pemain pro ini adalah skip college. Nah, ini adalah opportunity cost-nya. Nah, tapi I think he's very lucky ya, karena dengan menjadi pemain pro, ternyata dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau misalnya di sini Anda memilih untuk kuliah daripada bekerja, nah maka opportunity cost-nya itu yang ini, adalah kesempatan untuk bekerja. Kalau misalnya Anda memilih untuk ngedate daripada belajar, nah berarti si belajar ini adalah opportunity cost-nya. Oke.
Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya rational people think at the margin. Oke. Nah, kita akan bahas dulu yang kita maksud sebagai marginal change. Marginal change are small incremental adjustment to an existing plan of action. Nah, jadi dia itu perubahan yang kecil gitu loh. Jadi penambahan atau ya penambahan ya biasanya perubahan yang kecil dari sebuah plan. Oke. Nah, jadi saya akan lanjutkan dulu, nanti saya sebutkan contohnya supaya nggak bingung. Di sini dikatakan bahwa people make decision by comparing cost and benefit at the margin. Nah, jadi kita akan membuat keputusan. Sorry ya, itu kucing saya lagi teriak-teriak. Nah, jadi people make decision by comparing cost benefit at the margin. Mari kita lihat. Oke, saya lanjutkan dulu karena nggak ada contohnya ya di sini, maka saya kasih contoh. Nah, jadi misalnya tadi Anda dihadapkan oleh keputusan apakah Anda mau pergi ke sekolah misalnya kuliah atau Anda bekerja. Nah, cara Anda mengambil keputusan itu Anda akan membandingkan cost benefit dari sekolah sama bekerja. Misalnya, kalau Anda langsung bekerja, itu lulusan SMA ya, Anda bisa memperkirakan bahwa oke, saya lulusan SMA, kebisaan saya adalah ini. Kalau saya kira-kira, saya bisa bekerja dan akan mendapatkan honor misalnya sebesar 1 juta rupiah, katakanlah seperti itu. Nah, lalu Anda bandingkan, tapi kalau misalnya saya kuliah, nanti saya akan dapat gelar S1 misalnya, saya akan dapat gelar S1, itu saya bisa mendapat pekerjaan yang kira-kira potensial income-nya katakanlah 10 juta rupiah misalnya. Nah, di sini Anda akan membandingkan antara nilai ini sama nilai ini. Anda lihat, oh selisihnya ternyata banyak juga ya, selisihnya adalah 9 juta. Nah, inilah yang dimaksud dengan think at the margin. Jadi Anda melihat cost benefit dan bagaimana selisih antara dua keputusan itu. Jadi what makes them different? Nah, itu adalah think at the margin. Jadi pola pikirnya tuh nggak apa ya. Jadi ini growth mindset gitu loh. Nggak. Kalau misalnya Anda hanya memikirkan daripada saya bayar sekolah, saya bayar kuliah, mending langsung kerja. Nah itu Anda belum think at the margin. Jadi emang ada cost dari pergi ke sekolah ya. Misalnya Anda harus bayar SPP, Anda harus bayar, Anda harus beli laptop misalnya dan segala macam. Tapi lalu Anda bandingkan dengan benefitnya. Seperti itu. Oke, nah itu contoh dari think at the margin. Nah, yang berikutnya adalah people respond to incentive. Marginal change in cost or benefit motivate people to respond. The decision to choose one alternative over another occurs when alternatives marginal benefits exceed marginal cost. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, di apakah pergi kuliah atau pergi bekerja, itu akhirnya kan misalnya Anda memilih untuk pergi kuliah. Nah, itu berarti alternatives marginal benefit exceed its marginal cost. Nah, artinya di sini marginal cost-nya itu misalnya SPP, Anda harus beli laptop, misalnya Anda harus langganan internet, dan lain-lain. Anda harus beli buku dan lain-lain. Nah, tapi marginal benefit-nya itu adalah Anda bisa memiliki potensial income yang tinggi, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil misalnya, secure job, dan lain-lain. Nah, ketika marginal benefit itu lebih besar daripada marginal cost, nah ini Anda akan mengambil action. Anda akan memilih decision tersebut. Oke, nah ini ini saya hapus dulu. Nah, ketika marginal benefit ini melebihi marginal cost, nah ini menjadi insentif bagi Anda untuk
take action atau respond. Nah, jadi seperti ini ya yang dimaksud dengan people respond to incentive. Oke. Sebenarnya sederhana sih, sebenarnya ya of course people respond to incentive. Misalnya ada sesuatu yang terlihat, oh ini lebih menguntungkan bagi saya, nah itu pasti akan dipilih. Sederhananya seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang emang ekonomi suka menjelaskan sesuatu dengan ribet ya. I get it, I get it. Oke. Prinsip yang kelima, trade can make everyone better off. Jadi trade atau pertukaran dalam hal ini itu akan membuat orang lain better off. Nah, contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya adalah zaman dulu ketika orang masih melakukan barter. Jadi literally pertukaran kan kalau barter itu. Misalnya Anda punya ikan misalnya. Anda punya ikan yang Anda tangkap di laut, terus Anda lapar misalnya, pengen makan pakai nasi. Nah, itu Anda akan ke desa lain misalnya untuk mencari orang yang punya beras. Nanti ikannya dikasihin ke orang yang punya beras, orang yang punya beras itu akan memberikan Anda beras. Nah, sekarang Anda dan juga orang tersebut sama-sama bisa makan nasi sama ikan. So everyone is better off, right? Nah, jadi prinsipnya itu seperti itu. Jadi dengan adanya trade, adanya interaksi, adanya pertukaran itu semua orang akan better off atau menjadi lebih baik. Ini ya. People gain from their ability to trade with one another. Competition results in gains from trading. Trade allows people to specialize in what they do best. Nah, ini contohnya seperti apa? Oke, kita masuk ke contoh yang agak sedikit lebih kompleks ya. Nah, jadi misalnya kita punya negara A, misalnya country A, and country B misalnya. Negara A sama negara B. Nah, misalnya si negara A ini dia negara agraria misalnya, dia penghasil pangan. Nah, sedangkan country B ini dia negara industri yang dia hasilkan misalnya komputer misalnya gitu. Nah, tapi semua orang kan pasti butuh makan dan juga butuh teknologi ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi si negara A ini sebenarnya juga butuh komputer, si negara B ini juga butuh pangan. Nah, sebenarnya bisa aja negara A memproduksi komputer sendiri, negara B juga memproduksi pangan sendiri, itu bisa. Hanya saja kalau misalnya mereka memproduksi semuanya sendiri, itu mereka tidak bisa memproduksinya dengan efisien. Dalam artian biaya produksi negara A untuk memproduksi komputer itu sangat tinggi. Dan kalau dia menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi komputer, dia nggak bisa memproduksi pangan. Padahal dia paling jago memproduksi pangan. Nah, negara B juga sama, dia bisa memproduksi pangan sendiri, tapi biaya produksinya tinggi, karena keahliannya dia itu produksi komputer, bukan pangan. Nah, oleh karena itu, akan lebih baik untuk kedua negara kalau misalnya mereka melakukan trade. Ya, mereka melakukan trade, si A menjual sebagian makanannya ke B, si B menjual sebagian komputernya ke A. Nah, nanti si A punya makanan dan komputer, si B juga punya makanan dan komputer. Dan nanti keduanya akan mendapatkan ini ya, gains from trading, dan mereka bisa melakukan spesialisasi di apa yang mereka paling jago lakukan. Jadi si A akan spesialisasi di produksi pangan, si B akan spesialisasi di produksi komputer. Oke, so trade can make everyone better off. Ya, ini contoh sederhananya. Saya tahu bahwa perdagangan internasional itu tidak sesimpel ini, tapi this is just an example. Nah, yang berikutnya, markets are usually a good way to organize economic activity. Jadi ya, as you know it ya, in economics we believe in market. We believe that market is one of the best alternative to organize economic activity. Saya bilang one of the best ya, not the only thing that can organize economic activity. Nah, jadi di sini market economy is an economy that allocates resource through decentralized decisions
of many firms and households as they interact in market for goods and services. Jadi market ekonomi itu percaya bahwa interaksi antara firms atau perusahaan dengan household itu apa namanya yang terbaik untuk alokasi resource. Nah, household sama firms ini kan ketemunya di pasar kan. Jadi itu adalah cara mengalokasikan sumber daya yang paling baik. Jadi ibaratnya kayak dia membiarkan si perusahaan yang mau jualan ya silahkan jualan, si household yang berpotensi menjadi pembeli ya silahkan membeli, terus silahkan tektokan berapa harga yang paling optimum misalnya, harga yang disepakati itu berapa. Nah itu the very definition of market. Jadi market itu ya secara mudah ya kita bisa bilang market itu adalah di mana supply ketemu dengan demand. Supply meet demand. Nah, supply ini maksudnya apa? Nah, ini kita biasanya mengasosiasikan dengan ya sederhananya kita asosiasikan dengan seller ya. Jadi si penjualnya, demand-nya ini adalah pembelinya. Tapi ini contoh yang paling, ini ibarat yang paling sederhana. Karena misalnya di pasar tenaga kerja gitu misalnya, nah supply-nya ini adalah si pencari kerja, demand-nya ini adalah perusahaan yang akan meng-hire tenaga kerja. Tapi dalam konteks ini mari kita sederhanakan menjadi seller dan buyer. Okay. Household decide what to buy and who to work for. Nah, jadi si household dia akan memutuskan dia mau beli apa dan dia mau kerja di mana, ya kan? Jadi si household dia punya keputusan untuk beli barang apa dan kerja di mana, sedangkan si firm dia punya keputusan siapa yang mau di-hire dan apa yang mau diproduksi. Okay, nah, so that's the idea of market. Okay. Dan biasanya ini kata kunci yang kita nggak boleh lupa ya, usually. Markets are usually, jadi kadang-kadang, biasanya memang market itu adalah cara yang baik untuk mengalokasikan sumber daya atau mengorganize economic activity. Tapi karena ada kata usually di sini, jadi not always ya, okay? Karena case by case semuanya. Oke, ini lanjutannya Adam Smith. Jadi Adam Smith itu Anda pasti juga udah tahu ya. Bisa dikatakan Adam Smith adalah bapak ilmu ekonomi. Oke. Adam Smith made the observation that household and firms interacting in market act as if guided by invisible hand. Nah, ini terkenal banget istilah yang dipopulerkan oleh Adam Smith, invisible hand. Because household and firms look at price when deciding what to buy and sell. Jadi baik rumah tangga maupun perusahaan itu mereka akan sangat memperhatikan harga ketika memutuskan apa yang mau dibeli dan apa yang mau dijual. Sorry. They unknowingly take into account the social costs of their actions. As a result, prices guide decision makers to reach outcome that tend to maximize the welfare of society as a whole. Nah, jadi menurut Adam Smith, interaksi antara supply dan demand di market itu seperti diarahkan oleh sebuah invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Karena baik rumah tangga maupun perusahaan itu mempertimbangkan harga ketika melakukan buying atau selling. Dan mereka berdua baik household maupun firms ini sebenarnya mereka mempertimbangkan welfare-nya sendiri-sendiri ya. Jadi si firms ini ingin bisa menjual di harga yang tertinggi of course, sedangkan si household ingin membeli di harga yang terendah. Misalnya seperti itu. Tapi nanti akhirnya mereka akan ketemu di satu harga yang mereka sepakati. Nah, harga yang disepakati itu berarti harga yang menurut household paling menguntungkan buat dia dan harga yang menurut firms juga paling menguntungkan bagi dia. Nah, pada akhirnya semua orang itu nanti akan bisa memaksimalkan welfare-nya masing-masing. Nah, kalau semua bisa memaksimalkan welfare-nya berarti welfare society itu juga akan maximize. Oke. Jadi ini yang dimaksud dengan Adam Smith
di apa namanya, di guide, apa sih bahasa Indonesianya, dituntun, dituntun oleh invisible hand. Oke, sebenarnya invisible hand-nya itu ya ini si price-nya ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa markets are usually a good way to organize economic activity. Karena menurut Adam Smith, market itu bisa membawa ke welfare yang lebih baik untuk masyarakat. Oke. Apakah di dunia nyata begitu? Oh, tidak sesimpel itu, tapi kita belum bahas ke sana ya. Ini baru konsep, ini baru pendekatan yang ideal. Ini baru pendekatan-pendekatan ideal. Kita belum bahas tentang study case. Prinsip yang ketujuh, government can sometimes improve market outcomes. Nah, ini ya keywordnya sometimes. Tadi keywordnya usually. Jadi di dalam ekonomi itu, kalau Anda tanya ke ekonom misalnya, ini kalau ada kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu si ekonom pasti akan menjawab tergantung. Tergantung kasusnya seperti apa yang harus dipertimbangkan, variabel-variabelnya apa, dan segala macam. Oke, jadi nggak ada apa ya formula yang baku. Makanya di sini dikatakan government can sometimes dan market are usually a good way to organize economic activity. Oke, prinsip yang ketujuh, governments can sometimes improve market outcomes. Nah, di sini kita akan ketemu istilah market failure. Market failure itu terjadi ketika market atau pasar itu gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Apakah itu bisa terjadi? Bisa banget. Market itu bisa banget gagal karena berbagai macam faktor ya. Sebagai contoh, misalnya di dalam sebuah pasar, market yang baik itu sebetulnya adalah yang penentuan harganya itu ditentukan berdasarkan interaksi si penjual sama si pembeli. Namun ketika ada hanya satu penjual saja, atau dalam hal ini saya mengacu pada kalau misalnya ada monopoli di pasar, jadi penjualnya itu cuma satu. Jadi misalnya yang jualan beras itu cuma satu penjual aja. Nah, karena cuma satu penjual, jadi si pembeli atau household tuh nggak punya pilihan lain kecuali beli di penjual tersebut. Nah, karena si pembeli nggak bisa beli ke tempat lain, harus ke dia aja. Nah, si penjual ini dia bisa melakukan monopoli dan menentukan harga sesuai yang dia inginkan. Kalau di pasar yang sehat, pasar yang tidak gagal, itu kalau pembeli tidak suka harga di satu penjual, maka dia akan cari alternatif di penjual lain. Oke, tapi kalau misalnya market yang gagal, contohnya monopoli, itu cuma ada satu seller dan dia akan menentukan harga sesuai yang dia inginkan saja. Nah, itu artinya dia gagal mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Oke, itu contohnya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi intinya pasar itu bisa gagal. And when the market fails, government can intervene to promote efficiency and equity. Nah, misalnya di kasus monopoli tadi ya, satu seller ini dia menentukan harga yang terlalu tinggi, price is too high. Nah, ini government bisa masuk dengan melakukan regulasi misalnya. Government mengatakan ini ada undang-undang atau peraturan yang mengatakan bahwa Anda sebagai penjual nggak boleh memberikan harga yang terlalu tinggi. Harga maksimum yang bisa Anda berikan adalah sekian misalnya. Jadi dia punya ceiling price namanya. Ceiling price itu adalah harga paling tinggi yang bisa harga paling tinggi yang bisa ditawarkan oleh penjual. Nah, itu namanya ceiling price. Ada juga yang namanya floor price. Itu adalah harga paling rendah yang boleh ditawarkan oleh pembeli. Nah, ini ada aturan seperti itu ya, ceiling price dan floor price misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya regulasi ini, tadi si seller yang melakukan monopoli, ini dia nggak bisa sesuka hati menentukan harga. Nah, dengan begitu di sini adalah si pemerintah itu membuat alokasi sumber daya itu lebih efisien dan juga lebih equity. Oke. Jadi si pembeli tidak
tereksploitasi dan si penjual juga tidak terlalu mengeksploitasi. Nah, ini contoh dari government can sometimes improve market outcomes. Oke. Nah, ini ada contoh lain. Jadi tadi market failure itu bisa diakibatkan oleh adanya externality. Externality itu adalah which is the impact of one person or firm's action of the well-being of bystander. Jadi dia adalah sesuatu yang diakibatkan oleh aksi seseorang atau sebuah perusahaan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. Contohnya apa? Contohnya polusi. Jadi ini contohnya adalah polusi. Misalnya Anda tinggal di dekat pabrik apa ya? Pabrik gula misalnya, atau pabrik gula misalnya, dan ada polusi udara di situ. Misalnya setiap dia melakukan produksi itu dia mencemari udara. Nah, itu adalah externality. Atau Anda di pabrik apa ya, pabrik tekstil atau pabrik apa terus mencemari sungai misalnya. Jadi sumber air minumnya tercemar. Nah, itu adalah externality. Nah, apa namanya, pemerintah itu bisa membantu mengatasi hal ini dengan misalnya tadi ya dengan regulasi atau dengan penalti. Jadi kalau misalnya ada pencemaran, ada penalti atau ada dendanya, ada tax seperti itu. Nah, tadi saya sudah bahas tentang monopoli. Nah, itu sebetulnya market power. Jadi si market power ini dia merujuk pada monopoli tadi. Oke, nah ini contoh permasalahan market failure yang bisa diatasi oleh pemerintah, di mana pemerintah bisa membantu mengatasinya. Oke. Nah, prinsip yang ke-8 adalah the standard of living depends on a country's production. Nah, di sini dikatakan bahwa standard of living di sebuah negara itu tergantung dari kemampuan negara tersebut berproduksi. Atau di sini saya lebih suka mengatakannya bahwa standar hidup itu daripada tergantung dari produksi, ini sebetulnya lebih ke tergantung pada productivity. Productivity. Oke. Dan biasanya productivity ini dia diibaratkan dengan GDP ya. Oke. Standard of living may be measured in different ways. Jadi standard of living itu bisa diukur misalnya dengan personal incomes atau dengan membandingkan total market values of nations production. Nah, market value dari produksi sebuah negara itu adalah definisi dari GDP atau PDB bahasa Indonesianya. GDP, PDB. GDP itu apa? Itu adalah Gross Domestic Product. Ya, saya yakin Anda sudah tahu ini ya. Gross Domestic Product. Sedangkan PDB adalah PDB produksi. Aduh, saya malah lupa ini kepanjangannya dalam bahasa Indonesia apa. Kita kita sebut sebagai GDP aja ya. Nah, GDP itu sebetulnya definisinya adalah nilai pasar. Nah, produk domestik bruto. Malu saya dosen ekonomi kok lupa beginian. Produk domestik bruto. Oke, thank you yang sudah memberitahu saya di chat. Nah, GDP ini adalah nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara pada waktu tertentu. Oke, jadi ini hasil produksi di setahun terakhir misalnya, itu adalah GDP. Yang perlu digarisbawahi ya, ini adalah market value. Jadi bukan sekedar barang apa saja yang sudah diproduksi, bukan, tapi market value dari barang dan jasa tersebut. Oke, nah itu GDP. Nah, almost all variation in living standards are explained by different countries productivity. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi living standard itu erat sekali kaitannya dengan produktivitas.
Nah, produktivitas itu apa? Produktivitas is the amount of good and service produced from each hour of workers' time. Nah, jadi kalau produktivitas itu bedanya sama apa namanya production, itu adalah dia adalah jumlah barang dan jasa yang bisa diproduksi untuk setiap 1 jam waktu kerja. Oke, jadi jadi berapa barang dan jasa yang bisa diproduksi untuk setiap satuan waktu kerja, itu adalah produktivitas. Kalau misalnya kita bandingkan ya, misalnya tadi negara A sama negara B. Nah itu dalam 1 jam, 1 hour, dalam 1 jam, misalnya dia bisa menghasilkan katakanlah 300 barang sama katakanlah ya 200 jasa misalnya seperti itu. Tapi negara B dalam 1 jam ternyata dia bisa memproduksi hampir 2 kalinya ya. Misalnya dia bisa memproduksi 500 barang dan 298 jasa misalnya. Nah, berarti di sini si country B ini dia lebih produktif. More productive. Nah, karena dia more produktif, berarti kan GDP-nya lebih tinggi ya. Nah, tadi karena GDP itu merefleksikan standard of living di sebuah negara, maka standard of living di negara B itu akan lebih baik daripada A. Nah, ini contohnya ya kayak misalnya Indonesia misalnya dibandingkan dengan katakanlah Inggris, GDP-nya Inggris kan lebih tinggi ya. Nah, standard of living di Inggris itu lebih baik daripada di sini. Oke. Nah, ini tadi kayaknya udah dibahas ya. Oke, ini slide-nya berulang dari yang sini, jadi nggak perlu saya baca lagi. Prinsip yang ke-9, price rise when the government prints too much money. Jadi kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang, itu akan terjadi kenaikan harga. Atau di sini yang kita maksud adalah inflasi. Jadi kadang-kadang ini ya, mungkin ada terbesit sebuah pikiran bahwa kalau misalnya ada defisit APBN, kenapa pemerintah tidak mencetak uang lebih banyak saja? Tidak semudah itu, karena kalau misalnya jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, nanti akan terjadi kenaikan harga. Oke, ini kita akan pelajari minggu depan. Nah, inflation is an increase of overall level of price in the economy. Inflasi adalah kenaikan harga untuk harga-harga secara umum ya dalam perekonomian. One cause of inflation is growth in the quantity of money. Jadi kalau jumlah uang yang beredar itu sangat tinggi, itu inflasi akan terjadi. Okay. When the government creates large quantities of money, the value of money falls. Nah, jadi semakin banyak uang itu beredar, maka nilai dari uang itu akan turun. Oke. Okay. Jadi ya ini sebenarnya kayak pasar aja kan, money demand, money supply. Kalau misalnya money supply-nya itu terlalu banyak, ya nanti harganya akan naik. Harga barang-barang itu akan naik. Okay. Nah, yang terakhir, society face short-run trade-off between inflation and unemployment. The Philip curve illustrate the trade-off between inflation and unemployment. Mana ya? Oh, di sini nggak dikasih ini ya. Apa namanya? Philip curve. Tapi si Philip curve ini dia mengatakan bahwa emang unemployment sama inflation itu trade-off. Nah, jadi kalau saya kasih contoh kasus ya, kalau contoh kurva kan kurang apa ya, kurang asik lah. Saya kasih contoh case aja. Jadi misalnya unemployment-nya tinggi, unemployment-nya sedang tinggi. Nah, karena unemployment-nya sedang tinggi, terus pemerintah sedang mencari cara bagaimana ya supaya orang-orang yang sedang tidak bekerja ini bisa bekerja. Nah, maka yang dilakukan pemerintah adalah dia misalnya melakukan development project. Misalnya membangun jalan raya misalnya. Atau membangun stadion. Nah, nanti ketika sudah ada project di situ,
itu pemerintah akan meng-hire more people, ya kan? Mereka akan hire more people. Nah, nanti unemployment-nya akan turun. Unemployment akan turun. Nah, tapi ketika unemployment akan turun, ini tadi orang-orang yang sudah di-hire itu mereka akan punya lebih banyak uang kan, karena mereka sekarang punya wage, dan juga karena pemerintah sedang melakukan development project, maka government spending itu juga akan naik. Nah, kalau misalnya government spending itu naik, wage itu naik, dalam artian demand atau pembelian, jadi orang-orang yang sudah punya uang sekarang mereka akan melakukan pembelian, mereka akan beli beras, beli baju, atau bahkan beli rumah, atau beli kendaraan baru, dan government spending dia akan beli besi, beli semen yang sangat banyak, dia akan menggaji orang dan segala macam, jadi uang yang di spend itu akan semakin banyak. Nah, kalau misalnya uang yang keluar itu semakin banyak, padahal jumlah barangnya itu sedikit, nah yang akan terjadi adalah harga-harga akan juga ikut naik, atau akan terjadi inflasi. Nah, begitulah ilustrasi bahwa unemployment sama inflasi itu dia trade off. Jadi di sini ya unemployment-nya turun, inflasinya naik. Seperti itu. Begitu juga kebalikannya. Misalnya Indonesia sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, kalau inflasi yang sangat tinggi itu maka pemerintah akan membuat kebijakan, biasanya Bank Indonesia ya akan membuat kebijakan yang akan mempengaruhi ini jumlah uang beredar. Ini kan jumlah uang beredar nih di masyarakat. Dia akan melakukan kebijakan supaya uang beredar di masyarakat itu lebih sedikit. Misalnya dengan menaikkan suku bunga bank, jadi orang lebih suka nabung, atau dengan cara menjual surat berharga, bonds misalnya, atau obligasi, jadi uangnya masuk ke pemerintah. Nah, nanti ketika inflasinya itu mengalami penurunan, itu unemployment-nya bisa mengalami kenaikan. Oke, karena sekarang orang tidak lagi bisa meng-hire lebih banyak, perusahaan tidak bisa meng-hire lebih banyak orang karena mereka lebih suka menaruh menaruh uangnya di bank katakanlah, atau di surat berharga, dan nggak ada development project. Jadi unemployment-nya bisa naik. Oke, nah tapi itu in the short run. Oke. Kalau in the long run, apa yang akan terjadi? Nah, in the long run yang akan terjadi adalah dengan banyaknya ini demand dari wage yang sudah naik dan government spending yang sudah naik, nanti di long run itu perusahaan bisa menyediakan barang dan jasa yang lebih banyak. Jadi nanti harganya akan kembali ke harga normal. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini udah masuk ke summary ya. Summary-nya Anda bisa, ya saya bacain aja deh summary-nya. When individuals make decision, they face trade-off among alternative goals. The cost of any action is measured in terms of foregone opportunities, atau yang dikorbankan. Rational people make decision by comparing marginal cost and marginal benefits. People change their behavior in response to incentive. Trade can be mutually beneficial. Markets are usually a good way to coordinating trade among people. Government can potentially improve market. Productivity is the ultimate source of living standard. Money growth is ultimate source of inflation. Society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Oke, nah itu summary dari bab ini. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan. Oh, ini tadi saya belum allow unmute ya. Sebentar. Oke, silahkan. Terima kasih Mbak Amanda. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, suara saya terdengar nggak Mbak? Iya, terdengar kok. Di sini izin bertanya ya Mbak. Di sini saya ada 2 pertanyaan Mbak. Dari beberapa materi yang sudah Mbak sampaikan, tadi Mbak sempat menyinggung soal bagaimana the definition of economy itu sendiri. Jadi kan tadi ekonomi itu
how to manage the research gitu. Maksud saya di sini pertanyaannya, research di sini apakah kan itu sumber daya ya Mbak? Apakah itu sumber daya alam? Kan sumber ini kan masih generik nih keywordnya. Apakah ini disinggungkan ke sumber daya alam suatu negara atau sumber daya manusia atau yang sumber daya yang seperti apa Mbak? Itu maksudnya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak juga ada bilang study case yang soal dalam suatu pasar itu ada satu penjual, itu kesempatan bagi satu penjual untuk karena barang yang dijual hanya dimiliki oleh si penjual tadi, barang yang dijualnya, dan itu jadi kesempatan bagi si penjual untuk merubah harga dalam artian ya terjadi konteks monopoli tadi Mbak sempat bilang. Bagaimana kalau itu kan dalam konteks market ya Mbak, pasar. Kan pasar itu bentuknya banyak ya Mbak, setahu saya. Ada monopoli, ada bentuk pasar pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan oligopoli, monopolistik. Kalau misalnya bentuk pasarnya berbeda itu gimana? Misalnya kayak pasar monopolistik itu kan setahu saya barangnya itu kan tersedia banyak, jadi penjualnya itu tidak hanya satu Mbak. Apakah itu bakal terjadi study case seperti yang Mbak bilang tadi? Kurang lebih. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama resource. Oke, tadi saya memang ngomongnya general banget ya resource di sini. Tapi resource yang dimaksud di sini itu biasanya mengacu pada faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu kan banyak. Nah, itu biasanya dia akan terbagi menjadi labor atau tenaga kerja, capital atau ya kapital ya. Kapital di sini yang saya maksud adalah misalnya gedung, misalnya mesin, dan alat-alat berat. Jadi ini bukan kapital seperti misalnya cash, itu bukan ya, ini kapital yang seperti itu. Yang berikutnya adalah natural resource. Nah, jadi tadi betul yang disampaikan oleh teman Anda, ini resource yang dimaksud di sini juga termasuk natural resource atau sumber daya alam. Nah, jadi dalam perekonomian itu dia akan memanage resource yang kurang lebih dibagi ke dalam 3 hal ini. Labor, capital, sama natural resource. Oke, ya natural resource of course ya, misalnya kita punya tanah misalnya yang terbatas atau misalnya sumber daya tidak terbarukan seperti minyak dan segala macam. Nah, itu kan harus dialokasikan dengan ya dengan hati-hati ya tentunya, terus juga labor dan capital. Jadi ini resource-nya, resource itu adalah faktor produksi. Kenapa faktor produksi? Karena faktor produksi inilah nanti yang menjadi kunci dari produksi barang dan jasa. Oke, good and services. So we have to allocate them efficiently. Nah, yang berikutnya tadi market. Jadi benar bahwa bentuk market itu banyak ya. Kita punya persaingan sempurna, please pardon my handwriting. Terus kita punya monopoli, kita punya oligopoli, kita juga punya pasar yang dia itu hanya memiliki satu pembeli, monopsoni misalnya. Kita juga punya pasar persaingan monopolistik. Nah, ini banyak ya. Ini tidak akan terlalu saya bahas di sini. Cuman ini adalah bentuk pasar yang berbeda-beda. Nah, pasar yang tidak mengalami kegagalan pasar itu cuma satu. Ini adalah pasar yang dia bekerja dengan sangat efisien dan tidak mengalami kegagalan. Itu hanya pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, baik ini warnanya kok kurang oke sih. Oke. Di pasar persaingan sempurna, baik pembeli maupun penjual itu tidak ada yang bisa mempengaruhi harga. Mereka semua adalah price taker. Ciri-cirinya adalah mereka price taker dan profit di pasar sempurna, pasar persaingan sempurna itu sama dengan 0. Jadi barang yang dijual itu dijual pada harga produksinya. Nah, itu adalah pasar persaingan sempurna. Jadi tidak ada pembeli atau penjual yang bisa mempengaruhi harga.
Ini adalah contoh pasar yang tidak mengalami kegagalan. Nah, sedangkan yang berikutnya, yang di bawahnya ini, baik monopoli, oligopoli, monopsoni maupun monopolistik, nah ini dia punya potensi mengalami market failure. Nah, jadi kalau misalnya ada pasar yang bentuknya selain persaingan sempurna, ada potensi dia mengalami market failure. Sama seperti yang tadi saya ilustrasikan. Kalau di monopoli, si penjual bisa menentukan harga sesuai yang dia inginkan. Kalau di oligopoli, nah ini bisa. Jadi pasar oligopoli itu adalah pasar yang terdapat beberapa penjual. Biasanya 5, ya nggak harus 5 sih. Ya katakanlah 5 penjual gitu ya. Misalnya pasar otomotif misalnya. Kita punya Yamaha, Honda, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Nah, itu ada potensi si penjual-penjual atau perusahaan-perusahaan besar ini mereka melakukan ini ya, apa namanya, kerjasama di belakang. Jadi seperti mengakali pembelinya. Jadi kayak oke, kita sepakati yuk semuanya kita produksi motor di harga sekian. Nah, sebenarnya ini kayak kayak monopoli cuman dalam kelompok aja. Nah, itu potensi seperti itu bisa terjadi. Pasar monopsoni itu adalah pasar di mana pembelinya itu hanya satu, jadi pembeli tunggal. Ini contohnya adalah misalnya ada sebuah desa dengan banyak petani petani tebu misalnya, terus yang membeli dari petani-petani itu adalah pembeli tunggal. Nah, si pembeli tunggal ini dia akan bukan seenaknya ya, tapi dia bisa melakukan penentuan harga itu sesuai yang dia inginkan. Jadi kayak ini tebu-tebunya saya beli seharga sekian ya, karena yang bisa beli cuma saya, nggak ada yang lain. Nah, itu juga berpotensi mengalami market failure. Nah, pasar monopolistik ini mirip sama pasar oligopoli ya. Bedanya agak teknikal, jadi nggak akan saya jelaskan di sini. Anggap saja mereka berdua mirip. Ini juga berpotensi mengalami market failure. Nah, saya bilang berpotensi ya. Jadi potentially have market failure. Jadi tidak selalu akan terjadi market failure di sini, tapi dia berpotensi mengalami market failure. Apakah pasar-pasar selain pasar persaingan sempurna itu selalu buruk? Kayak misalnya apakah monopoli selalu buruk? Jawaban saya tidak. Monopoli tidak selalu buruk karena kadang-kadang pemerintah itu bisa melakukan monopoli. Contohnya apa? Contohnya listrik misalnya. Kita cuma punya PLN kan. Nah, jadi sebetulnya pemerintah ini melakukan monopoli di pasar listrik karena produsen listrik di Indonesia itu cuma PLN. Nah, tapi kenapa pemerintah melakukan itu? Nah, bisa jadi tujuannya adalah supaya pemerintah ini bisa memastikan ketersediaan listrik itu sampai kepada daerah-daerah yang terpencil atau kepada orang-orang yang tidak bisa membayar harga listrik yang mahal. Karena kalau misalnya kita buka pasar listrik di pasar bebas misalnya, maka perusahaan itu bisa bersaing dalam menyediakan listrik. Jadi nanti ada listrik yang harganya mahal, ada yang harganya ya lebih murah, tapi mungkin ya tetap ada orang yang tetap nggak bisa menjangkau listrik. Nah, itu kenapa kadang-kadang ya monopoli is not always bad. Oke. Walaupun mungkin produksi listriknya PLN itu tidak seefisien kalau misalnya dia pasar bebas ya, tapi tujuannya kan ini untuk equity misalnya seperti itu. So it's not that bad. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi seperti itu pasar yang tidak mengalami failure cuman yang atas, tapi yang atas ini tidak ada di dunia nyata ya. Ini hanya di ranah konseptual saja. Ini di ranah konseptual di mana penjual dan pembeli adalah price taker dan barang itu dijual pada biaya produksinya, jadi profitnya sama dengan nol. Nah, di dunia nyata kan nggak mungkin ya, orang jualan tidak mengambil profit maka dia tidak bisa melanjutkan produksinya. Oke, nah seperti itu jawabannya. Semoga memuaskan. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, oh ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik, Mbak. Berarti dari tadi yang dijelaskan sama Mbak Amanda ini, kalau saya tarik kesimpulan, sebenarnya oligopoli sama monopolistik ini pasar yang adil loh, Mbak. Karena kan mereka saingannya ke mutu kan sebenarnya.
Benar nggak kayak gitu? Karena itu yang saya tangkap sih dari apa yang dijelaskan tadi. Oke, you have good point actually. Anda tadi mengatakan bahwa berarti sebenarnya oligopoli sama monopolistik ini saingannya di saingan mutu dong. Nah, bisa jadi. Jadi oligopoli sama monopolistik dia bersaing saingan mutu barang. Jadi kayak misalnya perusahaan kendaraan tadi misalnya si Yamaha sama Honda untuk menarik pembeli, mereka sama-sama berusaha untuk membuat motornya itu dengan mutu yang paling baik. Nah, kalau itu yang terjadi, then it's great. Maka marketnya itu tidak mengalami kegagalan pasar. Itu adalah market yang berjalan dengan baik. Nah, tapi misalnya kalau Anda bayangkan ya, misalnya Yamaha sama Honda sama Suzuki misalnya, mereka bertiga, ini alih-alih saingan mutu, itu malah mereka bertiga ini melakukan kesepakatan satu sama lain yang mengatakan bahwa setelah ini saya akan mengeluarkan motor matic. Misalnya si Honda mengatakan setelah ini saya akan mengeluarkan motor matic. Saya tahu bahwa Anda berdua pasti setelah ini akan juga ikut-ikutan mengeluarkan motor matic. Nah, ini daripada kita rebutan pasar, gimana kalau kita bertiga menyepakati bahwa nanti motor matic kita itu kita pasang harga 30 juta misalnya. Padahal pasaran motor matic kalau misalnya mereka tidak kerjasama itu bisa lebih rendah daripada itu. Nah, kalau itu terjadi, nah maka ini sudah terjadi distorsi pasar dan sesuatu seperti itu bisa terjadi. Atau kasus lain misalnya mereka bertiga ini capek bersaing, terus akhirnya ya udah kita merger aja yuk. Nah mereka merger terus nanti jadi monopoli. Nah itu juga tidak baik. Nah itulah kenapa oligopoli pun meskipun di ranah konseptual itu sepertinya baik ya, berarti mereka saingan mutu, itu tetap ada potensi kegagalan. Nah disitulah peran pemerintah kayak misalnya antitrust law atau nggak boleh merger atau dia punya ceiling price floor price, nah itu untuk mencegah dari supaya hal seperti itu nggak terjadi. But I like your idea. That's the conceptual idea, and if that happens, then there is no problem with oligopoly market. Oke, thank you. Ada lagi? Oke, ada lagi? Silakan. Silakan. Izin bertanya, Mbak. Oke. Tadi kan ada government can sometimes improve market outcomes. Apakah artinya ada juga government failure? Kalau ada, itu artinya market fail, government juga sudah fail. Lalu apa yang akan terjadi, Mbak? Okay, a very good question actually. Can government fail? Yes, definitely government can fail. Jadi sama seperti tadi saya katakan ya, bahwa pasar bisa gagal, government itu juga bisa gagal. Nah, sebentar. Contohnya apa? Government itu bisa gagal. Jadi misalnya kita tahu bahwa bisnis atau entrepreneurship misalnya itu dia bisa tumbuh dengan baik dengan katakanlah adanya persaingan seperti tadi yang teman Anda bilang, perusahaan itu bisa bersaing dengan meningkatkan mutu misalnya atau dengan melakukan inovasi misalnya. Nah, tapi kadang-kadang untuk melakukan inovasi itu kan pasti ada yang dikorbankan ya, seperti tadi saya katakan untuk melakukan sesuatu kita harus mengorbankan yang lain. Nah, katakanlah sebuah perusahaan itu sedang melakukan inovasi, tapi inovasi tersebut ternyata dia menimbulkan sebuah eksternalitas. Nah, eksternalitasnya misalnya karena dia sedang melakukan inovasi, terus ada eksternalitas polusi misalnya. Jadi tadi saya sempat jelaskan adanya polusi. Nah, untuk menghadapi permasalahan polusi ini, nah ini pemerintah punya beberapa pilihan keputusan yang bisa diambil. Misalnya dia bisa mengadakan tax untuk polusi atau denda, atau dia bisa mengadakan penalti, misalnya si perusahaan itu izin berproduksinya dicabut, atau dia bisa menetapkan sebuah peraturan. Oke, regulasi. Nah, kalau misalnya pemerintah ini mengambil keputusannya, jadi di setiap keputusan yang diambil ini akan ada akibatnya kan. Misalnya dia menetapkan teks, terus ternyata teksnya itu terlalu tinggi. Nah nanti
si perusahaan ini dia tidak mau melakukan inovasi. Jadi no innovation. Atau dia melakukan penalti misalnya dengan mencabut izin, nah maka nanti tidak ada perusahaan yang mau melakukan inovasi. Nah, tapi kalau misalnya dia menentukan regulasi, regulasinya adalah katakanlah kalau Anda mau melakukan eksternalitas, maka tidak boleh lebih dari sekian misalnya. Misalnya ada batas eksternalitas misalnya. Eksternalitas. Nah, kalau diberikan batas eksternalitas, ini perusahaan mungkin masih mau melakukan inovasi. Nah, di sini pemerintah itu bisa dianggap mengalami failure itu ketika kebijakan yang dia ambil itu bisa menghalangi inovasi ini. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kebijakannya ini dia mengambil teksnya terlalu tinggi, maka nanti nggak ada inovasi. Kalau misalnya nggak ada inovasi, berarti si industri itu tidak bisa berkembang. Industri tidak bisa berkembang berarti dia tidak bisa ya meng-hire orang, dia tidak bisa melakukan produksi lebih efisien. Nah itu akan berakibat buruk pada GDP. Begitu juga dengan penalti. Kalau nggak ada inovasi, maka tadi nggak bisa meng-hire orang, nggak bisa produksi lebih efisien, nggak bisa menambah GDP. Nah ini contoh juga dari government failure. Nah tapi kalau dia menetapkan peraturannya itu tidak mematikan si bisnis tersebut atau industri tersebut, so that's not a failure. Nah jadi government failure itu sangat tergantung dari keputusan yang dia ambil. Kalau keputusannya ternyata berakibat buruk pada perekonomian, that's a fail. Tapi kalau misalnya berakibat baik, ya that's not a fail. Contoh lain juga misalnya ketika pemerintah mengadakan BLT misalnya, bantuan langsung tunai. Nah ini kan salah satu usaha pemerintah untuk mendukung equity. Jadi supaya pembagian kue perekonomiannya itu lebih rata. Nah kalau misalnya dia dalam membagikan BLT, ini dia salah sasaran misalnya, nah, ini juga contoh dari government failure. Oke. Nah, kalau misalnya pasar fail, government fail, apa yang akan terjadi? Kekacauan yang akan terjadi. Nah, jadi secara singkatnya ya kekacauan yang akan terjadi. Karena ya nanti bagaimana government fail, pasar fail, ya yang pasti akan terpengaruh adalah well-being ya. Jadi well-being dari masyarakat itu pasti akan turun. Oke, itu yang akan terjadi kalau misalnya government fail dan juga pasar fail. Tapi I think most of the time they both can fail. Maksud saya itu tidak terus mengakibatkan sebuah negara itu jadi tutup atau bagaimana, enggak. Tapi itu akan mempengaruhi well-being masyarakatnya. Well-beingnya jadi turun. Nah, jadi itu yang akan terjadi. Oke, itu dari saya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Selamat pagi Mbak Amanda dan teman-teman semua. Izin bertanya. Tadi di poin ke-6 itu ada market are usually a good way. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah di balik kata usually itu ada another a good way to organize economic activity enggak, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih. No, that's a good question actually. Karena market usually is a good way to allocate resource. Nah, itu alternatif dari market untuk mengallocate resource itu apa? Nah, jadi jawabannya adalah ada. Jadi selain market untuk mengalokasi resource itu alternatifnya adalah government. Jadi government. Jadi untuk mengalokasi resource itu kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita pakai market doang. Nah, jadi kita biarkan pasar bekerja sesuai semestinya. Jadi nggak kita utak-utik. Apakah itu akan menghasilkan outcome yang bagus? Sangat tergantung. Sangat tergantung apakah marketnya. Jadi gini, kalau misalnya katakanlah ya kita bebaskan semuanya itu sesuai market. Nah, nanti akan ada orang yang bisa bertahan di market, akan ada orang yang akan terlempar dari market. Katakanlah ada perusahaan, jadi ada firm 1, firm 2, firm 3 misalnya. Nah, ini firm 3 itu yang produksinya paling efisien, dia bisa memproduksi pada harga yang paling
rendah. Nah, maka nanti yang akan bertahan di market itu hanya dia saja. Jadi pembeli hanya mau membeli dari dia karena harganya paling rendah. Nanti firm 1, firm 2 dia akan terlempar dari market. Ya nanti hasilnya apa? Ya hasilnya memang kita akan ketemu price yang paling optimum. Tapi harga dari mendapatkan price yang optimum itu adalah ini. Ada perusahaan yang terlempar dari pasar. Jadi kan ada yang menjadi korban ya di situ. So, is it a good outcome? It depends. Apakah negara Anda itu memang menganut sistem seperti itu ya? It's okay if your country have that kind of system. Tapi alternatif kedua adalah mengalokasikan resource melalui pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah di mana segala sesuatu alokasi itu pemerintah yang menentukan. Jadi nggak ada tuh yang namanya ini ekstrimnya ya. Ekstrimnya tidak ada yang namanya private ownership misalnya seperti itu. Private ownership itu tidak ada. No. Semuanya dialokasikan oleh pemerintah. Nah, apakah sistem yang seperti ini menghasilkan outcome yang baik? Ya, belum tentu juga, itu tergantung dari sistem yang dianut oleh negara tersebut. Nah, alternatif yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Jadi alokasinya itu dilakukan oleh market, tapi ada peran pemerintah di situ. Nah, ini kebanyakan negara-negara dengan sistem demokrasi kan seperti ini ya. Jadi ya marketnya ada, tapi juga peran pemerintahnya juga ada. Gimana sih saya spelling demokrasi pakai bahasa Indonesia aja deh. Biasanya demokrasi seperti itu. Nah, jadi ini karena tadi market usually alternatifnya dari market yang mengalokasikan resource apa? Alternatifnya adalah bisa market sendiri, bisa government, bisa market dan government. Nah, mana yang paling baik? Tergantung Anda tanya sama siapa. Oke, jadi kalau Anda tanya kepada saya misalnya, ya saya akan katakan nomor 3 yang paling baik. Tapi kalau misalnya Anda tanyakan kepada seseorang yang memang percaya bahwa ini sistem yang paling baik, ya dia akan argue bahwa ini sistem yang paling baik. Begitu juga orang yang percaya dengan sistem ini, ya dia akan argue itu sistem yang paling baik. Tapi kalau bagi saya, ini sepertinya yang cukup ideal ya, karena ya market can fail, government can fail, so they both I think should complement each other. Oke, itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau beralih sebentar ke materi tentang ekonomi makro ya, sedikit aja. Ini saya ambilkan dari bukunya Menkyu, tapi yang makroekonomi. Ini kan buku yang apa namanya prinsipal ya. Ini kenapa saya share ulang sih? Tapi yang ini saya ambilkan dari buku makro. Ini cuma sedikit kok. Jadi ini, oke. Ini chapter 1 dari buku makroekonominya Menkyu ya. Ini si Menkyu. Maksud saya ini adalah Menkyu, penulisnya beliau adalah profesor di Harvard. Ya, sebenarnya ini slide yang kita bisa skip aja sih. Ini learning objective di chapter ini kita akan belajar beberapa isu tentang makroekonomi dan beberapa alat yang digunakan oleh makroekonomis dan juga important concept in macroeconomic analysis. Oke, nah jadi isu apa sih yang dibahas di makroekonomi? Di sini sebentar, saya masang charger dulu ya, supaya nggak mati. Oke. Sip. Nah, jadi isu apa sih yang dibahas di makroekonomi? Di sini kita akan belajar ke makroekonomi ya, instead of mikroekonomi. Bedanya dulu, apa bedanya makroekonomi sama mikroekonomi? Nah, kalau mikroekonomi itu melihat bagaimana individu itu mengambil keputusan. Nah, jadi biasanya itu ke bagaimana seorang individu memutuskan mengalokasikan budgetnya dan bagaimana perusahaan mengalokasikan budgetnya. Nah, itu mikroekonomi. Nah, di makroekonomi kita akan melihat perekonomian secara agregat atau secara menyeluruh. Nah, isu yang dibahas itu adalah cost of living,
Jadi kenapa cost of living itu naik terus dari tahun ke tahun? Biaya hidup tahun 90-an sama sekarang pasti beda banget ya. Sekarang lebih tinggi. Lalu yang kedua, why are millions of people unemployed? Even the economy is booming. Jadi kenapa meskipun perekonomian sedang boom atau sedang meningkat, itu tetap ada yang unemployed. Lalu why are there recession? Kenapa ada resesi? Can the government do anything to combat recession? Bisa nggak sih government melakukan sesuatu untuk mencegah resesi? Kalau bisa, haruskah itu dilakukan? Nah, itu contoh dari isu yang kita bahas. Oh, ini ada lagi. Kayak misalnya, what is government budget deficit? How does it affect the economy? Why does the US have such a huge trade deficit? Why are so many countries poor? What policies might help them to grow out of poverty? Oke. Nah, kita belum akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini ya, karena mereka adalah pertanyaan yang kompleks. Kita bahas dulu konsep-konsep basic. Nah, apa yang dipelajari di makroekonomi? Nah, sorry, ini masih nge-lag layarnya sebentar ya. Nah, oke. Apa yang kita pelajari di makroekonomi? Yang pertama, kita akan belajar tentang real GDP. Nah, real GDP itu apa? Tadi kita udah bahas GDP ya. Real GDP adalah the total income of everyone in the economy adjusted to the price level. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu variabel di ekonomi yang dia ada kata-kata realnya, nah real itu artinya dia adjusted for price level. Artinya apa? Dia sudah disesuaikan dengan inflasi. Jadi dia adjusted for inflation. Contoh sederhananya adalah bunga bank misalnya. Kita punya interest atau bunga bank. Interest ini ada yang nominal, ada yang real. Nah, misalnya ya, Anda nabung misalnya. Anda nabung, Anda punya bunga 5%. Nah, bunga 5% ini adalah nominal interest atau ya suku bunga nominal. Tapi, oh ini kok kelebihan L-nya 1, real. Nah, tapi kalau misalnya Anda nabung dengan bunga 5% dan Anda tahu bahwa bulan tersebut inflasinya itu 3%, nah real interest itu adalah 5% tadi dikurangi 3%, di mana 3%-nya itu adalah inflasi. Nah, maka real interest-nya adalah 2%. Oke, nah itu adalah variabel real atau interest real yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Oke, nah real GDP itu juga sama, dia adalah nilai GDP yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Nah, berikutnya kita punya inflation rate, itu adalah how fast prices are rising. Jadi ya apa namanya harga-harga secara umum yang mengalami kenaikan. Lalu kita punya unemployment rate, the fraction of labor force that is out of work. Nah, ini adalah bagian dari labor force yang dia sedang tidak bekerja. Labor force itu apa? Singkatnya, labor force itu adalah orang-orang yang dia sedang berada di productive age. Itu adalah labor force. Nah, ini salah satu isu yang dibahas di makroekonomi, GDP ya. Nah, misalnya ini GDP-nya Amerika, kita lihat dia dari tahun 70-an sampai tahun 2000. Ternyata dia punya tren positif. Oke, long run upward trends. Nah, lalu berikutnya kita ingin lihat dari si trennya GDP ini, kapan dia mengalami resesi, kapan dia mengalami ekspansi misalnya. Jadi yang resesi itu yang warna hijau ini. Ini sebenarnya kurang jelas ya gambarnya karena terlalu panjang jangka waktunya, jadi penurunannya itu tidak terlihat jelas. Tapi ini resesi, ini juga resesi. Nah, di sini ini resesi,
terus dia mengalami kenaikan meskipun lambat, tapi dia mengalami kenaikan di sini, terus resesi lagi. Nah, jadi sebetulnya perekonomian itu seperti itu ya, dia akan naik turun, kita akan ketemu resesi, kita akan ketemu ekspansi, it will always be like that. Oke. Nah, yang berikutnya isu tentang living standard. Nah, ini living standard itu biasanya dilambangkan dengan real GDP per person atau real GDP per kapita. Jadi GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Oh, sorry, ini saya tulis dulu. Ya, sebentar ya. Real GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, ini real GDP per kapita. Nah, kita lihat bahwa standard of living-nya pada tahun 30-an ya ini ada Great Depression, standard of living-nya turun banget, terus dia mengalami kenaikan di sini, terus Vietnam War dan segala macam, tapi trennya tetap naik ya di sini. Nah, notice bahwa tren dari standard of living ini kan positif, sama dengan tren GDP. Tren GDP-nya juga positif. Kan? Nah, itulah tadi kenapa saya bilang standard of living itu sebetulnya ditentukan oleh produktivitas. Produktivitas itu dilambangkan dengan GDP. Okay? Nah, ini inflasi. Inflasi itu juga naik turun. Kita lihat bahwa di Amerika itu, inflasi itu adalah kalau rate-nya atau percentage-nya itu positif. Tapi kalau percentage-nya itu negatif, itu namanya deflasi. Bisa nggak sih sebuah negara mengalami deflasi? Bisa. Nah, ini nyatanya di sini bisa ya. Jadi nilai uangnya sangat tinggi. Kalau inflasi kan nilai uangnya sangat rendah. Nah, itu deflasi sama inflasi. Kalau inflasi itu harga-harga naik. Harga-harga naik karena nilai uangnya turun. Oke, ini saya tulis di sini ya. Ini price-nya naik, money value turun. Maksudnya money value turun itu apa? Maksudnya begini, misalnya ya, dulu misalnya Anda bisa membeli roti dengan harga Rp500, tapi sekarang Anda beli roti itu harganya udah 5.000. Nggak ada lagi roti harganya 500, sekarang roti harganya 5.000. Nah, ini artinya nilai dari uang tersebut itu turun, karena untuk membeli satu barang yang sama, Anda butuh lebih banyak uang. Oke, itu adalah inflasi. Kalau deflasi, ya berarti kebalikannya. Harga-harganya turun karena money value-nya naik. Oke. Jadi kalau katakanlah ya untuk roti tadi dulu harganya 5.000, sekarang harganya 500. Seperti itu. Nah, itu inflasi sama deflasi. Apa yang mengakibatkan deflasi? Kalau misalnya sebuah negara itu habis kalah perang misalnya, maka dia bisa mengalami deflasi atau mengalami resesi yang sangat dalam, itu juga dia bisa mengalami deflasi. Inflasi itu biasanya ditandakan dengan kegiatan perekonomian yang cukup tinggi. Jadi negara yang sedang tumbuh, GDP-nya tumbuh, perekonomiannya terus bekerja, jadi terus bergerak, produksi terus terjadi, itu dia biasanya akan mengalami inflasi yang tinggi. Karena apa? Karena kecepatan uang berputar dan uang yang ada di masyarakat itu sangat tinggi. Jadi kecepatan uang berputar itu tinggi, uang yang beredar di masyarakat itu juga tinggi. Orang-orang melakukan pembelian, perusahaan melakukan produksi, pemerintah melakukan spending. Nah, itu inflasi terjadi. Biasanya ketika perekonomian sedang melakukan ekspansi. Kalau deflasi sebaliknya, itu ketika terjadi resesi. Nah, kalau resesi kan produksi berhenti, terus orang tidak banyak melakukan kegiatan ekonomi, pembelian turun. Nah, oleh karena itu, karena pembelian turun, jadi barang yang harusnya tadinya bisa terjual seharga 5.000, sekarang dia hanya bisa terjual di harga 500. Nah, ini contoh dari resesi. Ya kayak misalnya dampak dari COVID-19 misalnya.
banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, itu adalah tanda kita mengalami resesi. Contoh yang lebih sederhana lagi, Anda mungkin menyadari bahwa dulu sebelum pandemi, kalau Anda pergi ke mall, ke restoran, atau ke kafe, itu harga makanannya cukup tinggi. Tapi ketika terjadi resesi, orang-orang mulai nggak bisa keluar, nggak bisa beli kopi, nggak bisa beli makan di restoran, itu mereka akan menurunkan harga. Sekarang ada promo PPKM, sekarang ada bundling, diskon 70%, diskon sekian. Nah, itu adalah tanda ini, deflasi. Oke. Itu deflasi yang nggak ekstrim ya, tapi yang dicontohkan di sini, ini adalah deflasi yang ekstrim. Oke, yang saya katakan tadi seperti dampak COVID-19 itu mungkin adalah terjadinya penurunan angka inflasi, tapi belum sampai deflasi. Oke, nah tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini inflasi dari tahun 1900-an sampai tahun 2000. Nah berikutnya adalah unemployment. Ini juga ya data unemployment dari 1900-an sampai 2000 dan kejadian-kejadian yang terjadi di sini. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar kenapa kita harus belajar makroekonomi? Karena makroekonomi affect society's well-being. Nah, karena makroekonomi itu mempengaruhi well-being-nya masyarakat ya. Kalau kita pelajari itu, kita jadi bisa tahu well-being-nya masyarakat seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalau kita belajar unemployment, maka nanti kita akan menemukan bahwa unemployment itu punya keterkaitan dengan problem sosial yang lain. Misalnya, ternyata ketika kita belajar unemployment, kita lihat bahwa 1 poin kenaikan unemployment itu terasosiasi dengan angka bunuh diri, angka homicides atau angka kegiatan kriminal ya, atau ini, angka orang yang masuk ke rumah sakit jiwa misalnya, dan juga angka jumlah people yang masuk ke penjara, angka kematian, dan juga domestic violence. Nah, jadi banyak ya keterkaitannya antara unemployment dengan permasalahan sosial yang lain. Yang kedua, makroekonomi affects your well-being. Nah, makroekonomi juga bisa mempengaruhi well-being Anda. Oke. Kayak ya unemployment akan mempengaruhi earnings kan ya, penghasilan. Jadi begitu. Nah, ini contoh. Ini contoh lain ya, kenapa makroekonomi itu mempengaruhi well-being Anda. Jadi misalnya suku bunga sama mortgage payments. Mortgage payment itu kayak kalau Anda ngambil KPR gitu misalnya ya. Nah, kalau Anda paham makroekonomi ya, kita lihat bagaimana perkembangan suku bunga untuk KPR misalnya, wah dia akan tumbuh misalnya per tahun kira-kira tumbuhnya sekian. Nah, dengan Anda bisa memprediksi ini kayaknya KPR bunganya akan naik terus, maka Anda bisa mengambil keputusan, ini sebaiknya saya ambil KPR-nya sekarang apa besok-besok aja. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah the macroeconomy affects politics and current events. Ya, it's good to know current events and politics ya. Nah, oke, itu alasan Anda belajar makroekonomi. Berikutnya adalah economic models. Nah, jadi dalam makroekonomi, apa namanya, situasi atau apa sih? Ya, kejadian itu semuanya dijelaskan dalam model. Economic models are simplified versions of more complex reality. Nah, jadi untuk menjelaskan fenomena, nah itu dia kata yang saya cari tadi, fenomena ekonomi kita menggunakan model. Jadi sangat ribet kan untuk menjelaskan misalnya bagaimana inflasi kok bisa terjadi, misalnya bagaimana pandemi ini mempengaruhi inflasi atau segala macam itu dijelaskan ke dalam model. Oke. Jadi model itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antar economic variables, lalu menjelaskan economist behavior, dan dia digunakan juga sebagai alat yang membantu untuk mengembangkan kebijakan. Oke.
Jadi model itu seperti ini, exogenous variable, model endogenous variable. Exogenous variable itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi endogenous variable. Jadi kalau misalnya di sini Anda ingin menjelaskan unemployment rate, nah maka di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi unemployment rate. Dijelaskan di dalam model. Model ini adalah skemanya. Jadi bagaimana si faktor ini akan mempengaruhi endogenous model. Nanti kita akan belajar model-model ekonomi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, oh ini contoh, tapi nggak perlu deh. Nah, ini aja. Contoh dari model. Oke. Nah, contoh dari model, di sini kita punya supply and demand for new cars. Nah, jadi penawaran dan permintaan mobil baru. Oke, explains the factor that determines the price of cars and quantity sold. Nah, di sini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil dan juga jumlah mobil yang terjual. Oke, assume market is competitive. Nah, maka di sini, oke, ketika dalam ekonomi itu ada model, itu pasti ada asumsi. Asumsi, oke, kita punya sesuatu yang disebut sebagai ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah asumsi bahwa segala sesuatu di luar model itu tidak berubah. Jadi kita cuma fokus di model aja. Oke, itu ceteris paribus. Nah, di sini kita punya asumsi di dalam model bahwa marketnya itu kompetitif atau kompetitif ini persaingan sempurna. Oke, persaingan sempurna berarti sebetulnya cuma sedikit kemampuan, cuma sedikit atau tidak ada sama sekali ya kemampuan penjual sama pembeli mempengaruhi pasar. Oke. Nah, di sini variabel yang kita lihat adalah kita punya quantity demanded, quantity supplied, price, aggregate income, sama price of steel. Jadi quantity QD ini adalah jumlah mobil yang diminta oleh pembeli. QS ini adalah jumlah mobil yang ditawarkan oleh penjualnya. P ini adalah harga mobil, Y ini adalah aggregate income, PS ini adalah harga steel atau harga apa sih besi ya, logam, kok besi sih, harga logam, karena si mobil kan terbuat dari logam. Nah, maka di sini mari kita breakdown yang mana yang endogenous variable, mana yang exogenous variable. Oke, the value of endogenous variable are determined in the model. Nah, jadi nilai dari endogenous variable itu ditentukan di dalam model, sedangkan nilai dari exogenous variable itu ditentukan di luar model. Oke, jadi dia nilainya given. Nah, di sini yang merupakan endogenous variable itu adalah harga, jumlah mobil yang diminta, dan jumlah mobil yang ditawarkan. Yang exogenous itu adalah aggregate income dan juga harga logam. Oke. Jadi ini kan yang kita cari. Jadi endogenous variable itu adalah yang ingin kita cari di model. Tadi di model kita ingin menentukan harga mobil, jumlah mobil yang diminta, sama jumlah mobil yang ditawarkan. Sedangkan yang sudah ada ditentukan nilainya adalah yang ini. Ini ditentukan di luar model. Oke. Nah, ini, oh ini nggak dikasih modelnya ya. Oke, biasanya untuk menentukan model itu katakanlah kita mau menentukan price ya. Itu kita tentukan dengan cara kita membangun model, katakanlah di sini price of cars itu sama dengan alpha ditambah beta Y ditambah beta price of steel, misalnya seperti itu, tambah error. Nah, jadi ini contoh dari model. Misalnya kita tentukan persamaan yang menentukan harga mobil itu adalah alpha ditambah beta Y ditambah beta price steel. Nah, misalnya seperti itu. Oke,
Jangan khawatir ya, kita belum bahas ini cuma contoh aja. Ini kita baru membedakan variabel endogenous sama variabel exogenous. Variabel endogenous itu ada di left hand side, exogenous ada di right hand side. Oke. Nah, ini kita bahas model lebih lanjut. Jadi nggak ada model yang bisa membahas semua permasalahan dalam satu model saja. Contohnya, if we want to know how fall in aggregate income affects car prices, we can use supply-demand model for cars. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana aggregate income itu mempengaruhi harga mobil, nah itu Anda bisa pakai supply-demand model. Tapi kalau Anda ingin tahu kenapa aggregate income itu turun, nah maka kita butuh model yang lain. Oke. Jadi tadi kalau misalnya Anda mau melihat bagaimana penurunan aggregate income itu mempengaruhi harga mobil, Anda bisa pakai model supply and demand. Tapi kalau Anda ingin melihat kenapa aggregate income itu turun, Anda butuh model yang lain. Oke. So we will learn different models for studying different issues. Ya. For each new model, you should keep track of. Nah, jadi untuk memiliki model yang baik, itu Anda harus mengingat-ingat apa asumsi model tersebut, mana variabel endogenous, mana variabel exogenous, dan juga pertanyaan yang Anda ingin ketahui jawabannya dari model itu, dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh model itu. Oke, jadi itu untuk menentukan sebuah model yang baik. Satu, ingat-ingat asumsinya apa. Dua, tentukan mana endogenous, mana exogenous. Dan terakhir, mana pertanyaan yang bisa dijawab dengan model, mana pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan model. Oke, sedikit lagi ya. Berikutnya, harga. Jadi, harga itu dia bisa bersifat fleksibel, dia bisa bersifat sticky. Nah, harga yang fleksibel itu adalah harga yang dia bisa dengan mudah berubah mengikuti fenomena ekonomi. Sedangkan sticky itu adalah harga yang nggak bisa nggak bisa berubah karena adanya fenomena ekonomi. Nah, oke, kita masuk dulu ke istilah market clearing. Market clearing itu adalah asumsi bahwa harga itu fleksibel dan dia akan disesuaikan melalui supply and demand. Oke, nah jadi misalnya nih, kita kan punya supply dan demand yang berinteraksi di pasar. Misalnya di hari itu, ketika penjual sama pembeli berinteraksi, ternyata si penjual minta harga 500, si penjual minta harga, ini saya mau jual 500. Si pembeli minta harga, enggak, saya maunya 400. Terus akhirnya setelah mereka berdiskusi, ya akhirnya kita sepakat, ya udah ini akan saya jual 450. Nah itu harganya bisa berubah kan, yang tadinya dipropos ini 500, tapi terus berubah jadi 450. Nah itu artinya harganya bersifat fleksibel. Nah kalau ini terjadi, jadi ada harga yang disepakati antara penjual sama pembeli, nah itu disebut sebagai market clearing. Nah, tapi di dunia nyata kan tidak seperti itu. Itu bisa terjadi di pasar tradisional misalnya, di mana bargaining itu masih terjadi. Tapi kalau katakanlah Anda pergi ke restoran, atau Anda pergi ke mall, atau Anda ingin membeli bahan baku, misalnya Anda perusahaan mobil, Anda mau membeli bahan baku logam, nah itu biasanya hal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah ya si penjual akan menawarkan harga segitu. Kalau mau ambil, nggak mau ya nggak usah ambil. Nah itu artinya harganya sticky. Jadi in the short run, harga itu bersifat sticky. Jadi nggak bisa berubah dengan cepat. Tapi in the long run, ya harga bisa menjadi fleksibel. Okay? In the short run, many prices are sticky. They adjust only sluggishly in response to supply and demand imbalance. Contohnya, nah ini contohnya. Misalnya Anda kerja, terus ada kontrak di situ. Anda menandatangani kontrak ketika Anda bekerja. Nah, di kontrak itu dikatakan bahwa oke, Anda akan bekerja kepada saya selama 2 tahun dengan gaji 5 juta misalnya per bulan. Oke. Nah,
ketika Anda menandatangani kontrak itu, 5 juta itu masih bisa digunakan untuk bayar sewa kontrakan, Anda bisa beli kebutuhan pokok, Anda bisa beli pakaian, bisa membayari anak Anda sekolah misalnya dengan 5 juta. Tapi ternyata di tahun kedua itu terjadi resesi, terjadi kejadian yang besar misalnya ada demo atau apa sehingga tiba-tiba inflasi itu naik tinggi. Jadi bukan resesi ya. Misalnya terjadi demo besar-besaran atau ada masalah politik atau apalah. Sehingga 5 juta tadi itu tiba-tiba tidak cukup untuk membayar kontrakan, tidak cukup untuk biaya sekolah, tidak cukup untuk biaya kebutuhan pokok. Tapi karena Anda sudah menandatangani kontrak bahwa selama 2 tahun gajinya tetap 5 juta, yaitu gajinya nggak akan berubah. Oke, nah itu adalah contoh dari sticky price. Jadi si gaji tadi itu adalah contoh dari sticky price. Okay? Karena gaji itu adalah harga dari pekerja. So that's sticky price. Contoh berikutnya adalah magazine price that publisher change only once every 2 to 4 years. Nah, kalau Anda langganan majalah ya, itu meskipun inflasinya tingkatnya berubah-ubah atau nilai uang tingkatnya berubah-ubah, itu harganya nggak pernah berubah, hampir nggak pernah berubah. Biasanya kalaupun berubah itu cuma 3-4 tahun sekali. Itu juga contoh dari sticky price. Okay. Nah, the economist behavior depends partly on whether price are sticky or flexible. Nah, jadi perekonomian itu perilakunya tergantung dari apakah harga itu sticky atau fleksibel. Kalau misalnya harga itu sticky, then demand won't always equal supply. Oke. Jadi kalau misalnya harganya itu sticky, itu tidak selalu terjadi market clearing. Nah, kayak misalnya ini ya, misalnya nih, sebentar saya pikir dulu. Oke, unemployment misalnya. Kalau misalnya perusahaan itu, jadi ada banyak orang yang mencari kerja misalnya ada 500 orang yang mencari kerja. Nah, terus perusahaan ini hanya bisa meng-hire katakanlah 250. Jadi dengan gaji 5 juta per bulan misalnya dia hanya bisa meng-hire 250. Kalau misalnya dia ingin meng-hire lebih dari 250, dia harus membayar pekerja lebih sedikit dari 5 juta. Tapi kan ya pekerja nggak mau dong dibayar pulang dari itu, makanya ya sudah, nah wage-nya atau harganya tadi tetap 5 juta, kok 2,5 juta sih. Nah, maka yang bisa di-hire dari 500 orang cuma 250. Maka di sini ada orang yang tidak bisa di-hire atau excess supply of labor. Nah, berikutnya adalah ini inability of firms to sell what they produce. Jadi kayak misalnya ada orang jualan pisang, harganya Rp500. Nah, maka kalau ada pembeli yang tidak bisa membayar Rp500 itu, dia pengennya, saya cuma bisa bayar 400 nih, tapi si perusahaan yang nggak mau, saya jualnya 500. Nah, maka nanti ada yang nggak kejual, karena harganya tidak bisa memenuhi semua demand. Okay, nah, tapi in the long run, harga itu fleksibel, market clear, and economic behaves very differently. Nah, kenapa demikian? Nah, karena ketika harga itu sticky, itu akan terjadi penyesuaian. Nah, kayak tadi misalnya, si penjual di sini jualan pisang 500 tadi, dia notice bahwa, oh kalau saya jualan pisang 500, rupanya ada barang yang tidak kejual. Maka dia akan melakukan penyesuaian. Gimana ya caranya supaya saya bisa jual pisang, itu laku semua, oh berarti saya harus nurunin harga. Caranya gimana ya? Oke, saya akan cari cara untuk melakukan produksi lebih efisien. Nah, nanti ketika dia berhasil melakukan produksi lebih efisien, dia bisa menjual pisang harganya 400. Nah, maka in the long run nanti price-nya akan berubah atau price-nya fleksibel, market clears, and the economy behave very differently. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, ini summary bisa dibaca sendiri. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan.
kita buka 10 menit tanya jawab kalau misalnya Anda punya pertanyaan. Nggak ada? Oke, udah capek ya kayaknya ya. Ya agak banyak materi kita di pertemuan yang pertama ini. Nggak apa-apa. Oke. Wah, kamera laptop saya jelek banget ya ternyata. Sorry about that. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, nanti saya kasih PR untuk pengganti pertemuan saya yang kemarin nggak ada. PR-nya esai bebas sih. Nanti saya upload di Simaster. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di email ke email saya terbuka. Nanti hasil dari kuliah hari ini akan saya upload di YouTube. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.